wabarakatuh. Masih kembali bersama saya untuk bab 2, yaitu tentang perbuatan menguatkan iman. Nah, dalam hal ini kita mulai dari surat Al-Anfal ayat 2-4 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan yang menafkahkan sebagai dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampun serta rezeki nikmat yang mulia. Nah, menurut ayat tersebut dapat kita identifikasi atau ciri orang yang bertambah kuat imannya adalah apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka. Itu pada sebab pertama. Yang kedua, apabila dibacakan ayat-ayat Allah bertambahlah keimanannya. Yang ketiga, bertawakal, berserah diri hanya kepada Allah. Keempat, mendirikan sholat. Kelima, menafkahkan sebagian rezekinya. Begitu. Untuk yang poin B atau kedua, menampilkan perbuatan menguatkan iman. Yang pertama ada takwa. Takwa itu artinya menjaga atau mengendalikan diri agar tidak terjerumus dalam kekafiran, kesyirikan, kemunafikan, serta perbuatan nista, yaitu dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan larangan Allah SWT. Dan takwa tidak cukup diartikan dengan takut semata, dengan takut semata gitu. Yang B yaitu ciri-ciri orang yang bertakwa. Itu yang pertama, ciri-ciri orang yang bertakwa adalah apabila disebut nama Allah gemetarlah hatinya tadi ya. Yang kedua, bersabar terhadap segala yang menimpanya. Ketiga, mendirikan sembahyang. Keempat, menafkahkan sebagian rezekinya. Lalu yang untuk C, hikmah takwa. Hikmah takwa itu yang pertama memiliki sifat furqonan, yaitu kemampuan membedakan yang baik benar untuk dilaksanakan dan yang buruk itu ditinggalkan. Yang kedua, dibubuhkan pintu berkah dari langit dan dari alam, dari dalam bumi. Ketiga, diberi jalan keluar dari segala kesulitan dan diberi rezeki tak terduga asalnya serta dimudahkan urusannya. Keempat, diampuni dosanya dan mendapatkan pahala yang besar. Kelima, jauh dari rasa khawatir, takut, dan duka cita. Yang kedua, tawadu. Tawadu ini mempunyai arti sikap rendah hati atau tidak sombong yang nampak dalam sikap, ucapan, dan perilaku baik terhadap Allah maupun kepada sesama manusia. Contoh dari tawadu itu ciri-cirinya yang pertama tidak sombong, angkuh, dan tidak suka membangkang. Yang kedua, sederhana dalam bersikap dan lemah lembut dalam bertutur. Ketiga, tidak suka memamerkan kelebihan dan kebaikannya pada orang lain. Keempat, dalam baik suka mendengarkan perkataan orang lain dengan seksama. Kelima, berusaha mendahului untuk bertegur sapa dan meminta maaf jika mereka salah, memiliki sifat berkorban dan menolong serta kepekaan sosial yang tinggi. Yang bagian C yaitu hikmahnya. Hikmah tawadu yang pertama memperoleh derajat tinggi di mata Allah. Kedua, menumbuhkan sikap ramah tamah sopan santun. Ketiga, menumbuhkan sikap hidup sederhana dan bersahaja. Keempat, menumbuhkan sikap saling menghormati, menghargai, dan tolong menolong. Lalu untuk poin ketiga itu sabar. Sabar yaitu teguh hati dalam menjalankan agama Islam dan tahan uji dalam menghadapi dorongan hawa nafsu serta musibah yang menghampiri. Nah, hal ini sejalan dengan Ali Imran ayat 200. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Macam-macam sabar. Nah, sabar ini ternyata dibagi menjadi beberapa. Yang pertama untuk dibahas itu sebagian ulama membagi sabar ditinjau dari kondisi, seperti sabar dalam beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah, sabar dalam menjauhkan diri dari segala yang haram dan dosa,
dan sabar atas segala musibah dan bencana. Hikmah sabar, yang pertama mendapatkan perlindungan Allah dimanapun berada, kedua memperoleh pahala berlipat dan tak terbatas, ketiga mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat serta petunjuk dari Allah. Yang keempat itu ada ikhlas. Ikhlas yaitu tulus hati, suci murni, rela. Nah, arti secara bahasa itu dan secara istilah yaitu mengerjakan amal ibadah atau mengerjakan perbuatan yang baik diniatkan untuk mencari pahala atau ridha Allah SWT. Ciri-ciri amalan ikhlas, yang pertama dapat merahasiakan kebaikannya itu kepada orang lain. Kedua, ibadah sebagai kebutuhan, bukan semata-mata menggugurkan kewajiban, apalagi tekanan dan suruhan orang lain. Ketiga, amal ibadah dilaksanakan dengan wajar dan semestinya tidak berlebihan atau dibuat-buat, dikusuk-kusukan gitu. Jadi kayak lebih maksudnya mereka tuh ikhlas gitu loh menjalankannya, itu tidak berlebihan atau dibuat-buat. Keempat, dalam beramal ibadah berdasarkan agama atau Al-Quran dan hadis sehingga tidak berhenti. Kelima, beramal ibadah tidak hanya diniatkan untuk mendapatkan balasan bersifat duniawi dan bersifat sementara, tetapi kebaikan dunia dan akhirat. Hikmah ikhlas apa saja? Yang pertama, menimbulkan kepuasan atau kebahagiaan batin karena melakukan sesuatu ibadah yang terbaik hanya untuk Allah SWT. Kedua, dapat dapat menepis dorongan hawa nafsu dalam beramal ibadah. Yang ketiga, orang mukhlis ini berharap cukup ridho Allah saja dalam hidupnya. Keempat, dapat menghilangkan sifat tamak, hasud, takabur karena mencintai dunia secara berlebihan. Nah, contoh perbuatan menguatkan iman. Yang pertama, rajin membaca Al-Quran. Kedua, gemar mengikuti pengajian atau kegiatan kajian keislaman. Ketiga, gemar membaca buku tentang agama Islam. Keempat, jika gemar browsing di internet, senang membuka situs-situs tentang keislaman. Kelima, hanya bergaul dengan orang-orang yang soleh yang dapat memperoleh ilmu keislamannya dan memperkuat keimanannya, dan sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada bab 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.